cepat lepas tudung merah pengantin wanita. Dia adalah istrimu. Tekan sidik jari, kalian pun resmi menikah. Ini akta nikah kalian. Pamela dan Liana menikah. Yeay, menikah. Menikah. Yeay, menikah. Lionel, kita harus pergi. Bibi, kalian mau kemana? Pamela, Bibi mau balik ke kota besar. Begitu kau dewasa, nanti nikah dengan kakak, oke? Kau harus mencariku di kota. Nanti aku akan menikah denganmu. Sebelum ibu tiada, selalu pikirkan perjodohan ini. Berharap ada yang menjagaku. Tapi aku sudah lama pisah dengan Kak Lionel. Apa dia masih ingat aku? Sudah zaman apa ini? Masih ada perjodohan. Bahkan belum bertemu pengantin. Silakan saja menikah. Aku mau mulai bisnis di Dubai, nggak ikut. Pamela, kau ini menantu orang terkaya di kota makmur. Apapun yang terjadi, hal ini nggak boleh ada yang berubah. Halo Bu Pamela. Halo Bu Pamela. Selamat pagi. Pamela, kau bantu Jalang itu ambil setengah hartaku. Kurasa kau ini kau cari mati. Fadil, bagi setengah hartamu itu sudah meringankanmu. Aku berusaha keras bekerja di luar. Barulah punya kekayaan miliaran. Dia cuma jaga anak di rumah. Kenapa harus bagi uang kerja kerasku? Menurut pasal 1087 KUH Perdata, harta Gonogini harus dibagi saat perceraian. Selain itu, mantan istri Anda merawat 3 anak, merawat orang tua lumpuhmu selama 10 tahun, cuci baju, masak, berak, pipis, menghabiskan masa mudanya. Dia nggak hanya memenuhi syarat dapat hartamu dan berhak minta kompensasi darimu. Dasar penghasut, banyak bacot. Jika Jalang itu nggak kembalikan uangku hari ini, aku nggak akan menyerah. Fadil, tenanglah. Kau ini sedang intimidasi pengacara. Lionel, kau nggak pikirkan lagi. Baru turun pesawat langsung urus cerai. Buru-buru sekali. Berakhir lebih awal. Ada baiknya untuk kedua belah pihak. Setidaknya kau temui istrimu dulu. Bagaimana kau suka? Nggak perlu. Aku nggak mungkin suka padanya. Intimidasi? Aku bunuh kau. Mau apa kau? Lepaskan aku, lepaskan aku, lepaskan aku. Bu Pamela, dia teman masa kecilku, Lionel, baru balik dari Dubai. Dari luar negeri, namanya juga sama. Apa dia suamiku? Harus dilihat lagi. Kalau salah akui orang sebagai suami bisa memalukan.
Dia presidir grup sukses. Mana ada hal kebetulan begini. Grup Fukra hanya terkenal dalam negeri. Grup sukses sepertinya 3 perusahaan besar teratas dunia. Halo Pak Lionel, aku Pamela. Masalah barusan, terima kasih. Silahkan duduk. Cuma masalah kecil, nggak perlu dipedulikan. Bu Pamela ini tokoh legendaris di kalangan hukum Kota Makmur. Menangani perkara perdata, khususnya perkara perceraian. Gak pernah gagal. Selama Bu Pamela bertindak, pasti menang. Oh, seperti pepatah, lebih baik merobohkan 10 candi daripada memisahkan 1 perkawinan. Bu Pamela sangat antusias dengan tuntutan hukum perceraian. Apa suka dipukuli? Lionel terlalu serius. Pernikahan gak bahagia adalah penjara. 2 orang diikat bersama selamanya, sama saja dengan menyanyiakan hidup. Aku sedang berbuat baik, berhati nurani bersih. Bagus. Kayaknya kami nggak salah cari orang. Kalau begitu, ayo mulai. Bisa jelaskan masalah apa dalam hubungan perkawinan? Aku dan dia nggak ada dasar emosional. Keluarga yang paksa aku menikah. Lalu properti, rencananya mau gimana? Ini 20 miliar. Ini kompensasi untuknya kalau dia mau cerai. Persyaratan lain, selama bukan syarat yang keterlaluan, aku bisa penuhi. Pria ini jauh lebih kuat dari suamiku. Pergi selama 4 tahun tanpa kabar, gak menolak, juga gak tanggung jawab. Pak Lionel sangat murah hati. Pihak wanita gak ada alasan untuk gak setuju. Secara logika, bukan giliranku sebagai pengacara untuk ikut campur. Lionel sudah beberapa tahun di Dubai, bisnisnya cukup besar. Jika pihak sana minta harga tinggi, harus kehilangan separuh harta, itu sampai puluhan miliar. Tinggal di rumahku selama 4 tahun, nggak minta cerai. Wanita ini jelas bukan orang baik. Tapi aku berharap dia bisa langsung menerimanya. Kalau enggak... Banyak sekali kebetulannya. Jangan-jangan dia memang Kak Lionel. Pak Lionel? Maaf, siapa nama istri Anda? Maaf, telepon dari keluarga, mungkin urusan mendadak. Halo, Bu? Pamela, cepat pulang. Bu, ada apa? Anak nakal itu sudah pulang. Cepat balik ke rumah tua. Kak Lionel sudah pulang. Kayaknya bukan dia. Cuma kebetulan saja. Pak Lionel, tentang kasus obrolkan lain kali, oke? Aku ada urusan mendadak. Kau ini sangat jelas, sangat nggak profesional. Maaf Pak Lionel, kalau Anda mau ganti pengacara, aku akan rekomendasikan rekan yang lebih baik. Maaf. Dia yang kau bilang pengacara perceraian terbaik di seluruh Kota Makmur. Mungkin memang ada urusan mendadak. Gimana kalau aku bantu ganti? Nggak perlu. Dia saja. Toleransimu pada dia agak tinggi. Tertarik. Sudah kubilang. Tatapanmu tadi padanya begitu kuat. Aku belum pernah lihat kau begini. Baru bertemu. Mana ada tertarik? Lihat kau, cemas begini. Cinta pada pandangan pertama bukan hal yang gak mungkin. Selain itu, wanita yang belum pernah ditemui, kau juga sudah menikah. Ulangi lagi. Mau kupukul ya? Baiklah. Kembali ke topik. Karena sudah cari pengacara, sebaiknya kau minta ibumu cari informasi wanita itu dulu. Kalau enggak, kau bahkan gak tahu nama istrimu sendiri. Bu Pamela nanti gak bisa kerja. Habis ini pergi. Entah siapa yang bocorkan aku sudah pulang. Membuat ibuku terus mendesak seharian. Kalau aku tahu siapa dia, aku kuliti dia. Ibu. Ibu melihat anakmu pulang? Aku yang dari jauh dimasakan sendiri olehmu. Pergi 4 tahun gak pulang-pulang. Aku sudah lama gak anggap kau jadi anakku. Masakan ini aku buat untuk mantu kesayanganku. Dia juga datang. Bu,
Kenapa nggak kabari aku dari awal? Aku nggak mau. Kalau hari ini kau berani keluar, aku nggak anggap kau anakku. Ibu tahu aku nggak mau dibodohi. Aku nggak peduli. Kepulanganmu kini, kau harus tanggung jawab pada Pamela. Berikan gelar yang harus dimiliki menantuku, juga pesta pernikahan yang harus diadakan. Apa di dunia ini cuma dia putrimu? Kenapa dia diberikan padaku? Diberikan padamu. Janji nikah adalah kalian yang putuskan saat kecil. Kami dengan senang hati mewujudkannya. Buku nikah masih ada, mana leluhur keluarga. Nenek moyang dua keluarga adalah saksinya. Aku yang putuskan. Kenapa aku nggak ingat? Lionel, perasaan bisa dipupuk pelan-pelan. Usai orang tua Pamela meninggal, dia sendirian. Sebelum ibunya meninggal, menyerahkannya padaku. Akan kubuat dia bahagia selamanya. Ibu bilang begini, nggak pikirkan aku bahagia atau enggak. Begini saja, kalian saling kenal selama sebulan. Kalau setelah sebulan kau masih nggak suka padanya, aku setuju kalian cerai. Sungguh? Pamela sudah datang. Jaga bicaramu. Jangan bicara sembarangan. Pamela, jangan tegang, bukan pertama kalinya. Waktu kecil pernah ketemu. Ibu, maaf datang terlambat. Balik ke rumah buat ganti, makanya telat. Kau dandan sangat cantik. Cuma merapikan sedikit. Jangan tegang. Suamimu masak sendiri. Tinggal menunggumu pulang. Lionel, Pamela sudah datang. Anak nakal, kau kemana lagi? Ibu, pernikahan gak bahagia adalah penjara, dipaksa bareng termasuk disiksa seumur hidup, menyia-nyiakan hidup. Batas sebulan lupakan saja. Aku cari pengacara buat urus cerai. Pamela, Lionel bilang padaku, gak siapkan hadiah. Pertama bertemu setelah nikah, terlalu mendadak. Dia merasa gak enak, cuma bisa bertemu lain kali. Sebenarnya nggak masalah, aku nggak peduli. Pamela, Lionel sudah bilang padaku, kembalinya kini pasti buat pernikahan akbar buatmu. Gantikan penyesalan 4 tahun lalu. Jangan benci dia, pergi tanpa pamit 4 tahun lalu. Bu, aku nggak benci dia. Dia Kak Lionel yang kurindu selama belasan tahun. Anak baik, ibu gak salah sayang padamu. Pamela, maaf, ibu bohong, tapi tenang. Ibu gak akan biarkan kau cerai dengan anak nakal itu. Masuk. Bu Nabila. Bu Nabila mencariku. Gimana persiapanmu tentang pesta amal besok malam? Ini yang termegah dalam sejarah. Lapisan masyarakat Kota Makmur akan hadir. Semua antusias untuk sumbang makanan bergizi pada anak-anak di daerah pegunungan. Bagus. Pergi siapkan di pesta amal atas nama pribadi Nyonya Fukra. Berikan donasi tertinggi. Berikan donasi tertinggi di pesta? Nggak ada batas. Iya, aku mau dia jadi fokus terbesar malam nanti. Uruslah. Siap. Lionel baik hati, tiap tahun sumbang puluhan miliar secara anonim. Pamela sumbang paling banyak saat pesta amal. Dia pasti naksir. Pamela, besok malam lantai pertama Hotel Sindo ada pesta amal. Kau harus hadir. Aku siapkan kejutan buatmu. Bibi Nabila mencariku. Kenzo, duduk. Kenzo, terima kasih kau kasih tahu Lionel sudah pulang. Kalau enggak, dia pasti sembunyi dariku. Bibi Nabila, jangan bilang ke Lionel, aku takut dia membunuhku. Kenzo, kau tumbuh besar dengan Lionel seperti saudara. Aku ingin bantuanmu. Bibi jangan begitu, ada apa? Katakan saja. Pesta amal di Hotel Sindo besok. Kau harus bawa Lionel. Nanti istrinya juga hadir. Kau sering pertemukan mereka. Pamela gadis baik, layak dengan Lionel. Jangan biarkan Lionel mau cerai lagi.
Oke, aku pasti membujuknya. Tunggu. Bibi Nabila, Anda tadi bilang siapa istri Lionel? Pamela, kenapa? Apa dia seorang pengacara? Bibi, aku ada urusan yang sangat mendesak. Aku harus pergi dulu. Anak ini, kenapa begitu kaget? Lionel, kau tahu siapa istrimu? Sudah dengar dari ibuku. Aku tanya kau, tekadmu bercerai kali ini sebesar apa? Harus cerai. Lebih baik jangan. Sebenarnya istrimu... Kenapa? Kau disuap ibuku. Enggak. Oh iya, Bibi Nabila bilang pesta amal besok malam mengharuskan kau datang. Apalagi rencana ibuku. Pesta amal itu, kau menyumbang tiap tahun kan? Pergi sekali, gak masalah. Wanita itu akan hadir kan? Kau pun bisa tebak ini. Gak hanya itu. Aku juga tahu kau yang beritahu ibuku kalau aku pulang kan? Lionel? Enggak, Pak Lionel, aku salah. Tapi sebenarnya, Bibi Nabila gak ada niat buruk. Hanya saja membuatmu dan istrimu lebih saling memahami. Sudah, diam. Aku gak mau dengar apapun tentang wanita itu. Oke, gak usah pergi. Pokoknya jangan menyesal. Aku gak bilang gak pergi. Aku mau langsung ceraikan dia pada pesta itu. Aku mau membesarkan masalah supaya ibuku gak main-main seharian. Padahal dia sendiri yang main-main. Lionel, turun bantu lihat. Kayaknya ban belakangku kena paku. Telepon servis mobil. Aku mana bisa. Cepat turun. Begini-begini, aku penerus grup sana. Tiap hari jadi asistenmu, suruh begini saja, kau banyak alasan. Mendadak sinting begini. Kau sinting ya? Kau bawa pergi mobil, gimana aku pulang? Istrimu ada di seberang jalan. Tidurlah dengan istrimu malam ini. Istriku? Mengolok-ngolokku lagi. Kebetulan sekali, tinggal dekat sini. Nggak jauh. Maaf yang kemarin, urusan mendadak, ngobrol setengah aku langsung pergi. Membuang waktuku nggak cukup, maaf saja. Waktuku semenit bisa hasilkan ratusan juta. Kupikir dia akan bilang gak masalah. Kenapa gak sesuai? Kalau begitu, gimana caraku buat minta maaf? Aku lapar. Pak Lionel katanya lapar. Cepat makan. Bu Pamela, ada pesta amal besok. Aku harap kau mau jadi pendampingku. Kenapa cari aku? Lagian, kita baru ketemu 2 kali. Karena aku nggak punya teman wanita. Pria macam Anda nggak punya. Konyol sekali. Kau nggak percaya? Aku bersumpah. Jangan. Aku percaya. Tapi secara logika akan lebih cocok jika Anda pergi dengan istri Anda. Dia hadir. Kalau istri Anda salah paham hubungan kita, bukankah masalah jadi makin runyam? Kau mau pakai cara ini supaya istrimu berinisiatif ajukan cerai? Bu Pamela, kau sangat pintar. Sebagai pengacara, aku perlu mengingatkanmu. Gak baik pakai cara apapun demi tujuanmu. Kau sebagai pengacaraku, kuharap kau bisa membantuku. Kau juga tahu, banyak hal dipaksa oleh ibuku. Jadi,
Kuharap kau bisa mengerti dan paham. Akulah korban terbesar dalam pernikahan ini. Baik, ibu juga suruh aku pergi melakukan dua hal sekaligus. Boleh juga. Selamat bekerja sama. Pamela? Bertahun-tahun gak bertemu, tubuhmu makin oke. Gadis desa harus banyak buka diri saat memasuki kota. Menggoda dengan seragam. Pergi. Tunggu. Gadis desa sepertimu datang ke pesta amal, bukankah untuk cari pendukung? Sini, aku yang dukung. Gary, kamu gak tahu malu? Jangan kasar begini. Aku ini pebisnis. Aku percaya apapun itu ada harganya. Begini saja, aku kasih 200 juta sebulan. Cukup buat menghidupimu gak? Memangnya kau siapa? Kakak? Pamela, kenapa pria manapun ingin kau jerat? Dia suamiku. Tolong jaga dia baik-baik. Jangan biarkan dia birahi sembarangan. Pamela, suamimu meremehkanmu sampai kabur keluar. Kau menjadi 4 tahun gak tahan kesepian makanya menjerat pria lain. Aku gak salahkan kau, tapi jangan menggoda suamiku. Iya. Saat kuliah kau cuma ingin menarik perhatianku. Kenapa? Sekarang melihatku jadi nggak tahan. Ya. Ada beberapa orang meski pakai parfum, aku masih bisa mencium aroma bajingan. Orang macam kau, cuma orang buta yang suka padamu. Tunggu, siapa kau berani menghina aku? Aku kasih pelajaran jalang ini. Apa hubungannya denganmu? Aku suaminya. Pamela, asik juga mainanmu. Siapa yang gak tahu suamimu pergi ke luar negeri karena kau sampai gak mau pulang? Menyewa jadi orang kaya begini sudah sering kulihat. Sewa pria buat kelihatan jadi pasangan bahagia, ini pertama kali aku melihatnya. Sungguh lucu. Pak Kenzo. Iya pak, permisi sebentar. Aku belum kasih pelajaran si jalang itu. Pak Kenzo sudah bilang, kini suruh aku bersikap baik. Ada kesempatan dikenakan bos besar grup sukses. Bos itu 3 orang asing terkaya di dunia. Sayang, karirmu akan meroket.